Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ninian Graini, NIM A1G119012. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapannya berkembang sangat pesat. Sekarang ini hampir semua bidang kehidupan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti dalam perusahaan, bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, teknologi memudahkan manusia untuk saling berhubungan dengan cepat, mudah dan terjangkau serta memiliki potensi mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis. Teknologi seperti inilah yang diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mengorganisasikan dirinya secara efektif, efisien, dan untuk kesejahteraannya sendiri. 1. Peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Bidang kehidupan, bentuk-bentuk teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan keseharian di lingkungan kita antara lain perkembangan pada bidang telekomunikasi, misalnya telepon, faksimili, internet, handphone. Dengan kemudahan berkomunikasi, manusia seakan lebih dinamis. Informasi tentang peristiwa di tempat yang jauh dengan mudah didapatkan dengan alat-alat tersebut. Kehadiran internet sangat mempermudah segala aktivitas dan urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Informasi juga mendorong terjadinya keseragaman gaya hidup dan penampilan dan juga memicu kreativitas dan ide-ide baru. 2. TIK dalam bidang pendidikan atau education. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain berperan dalam memudahkan pengurusan administrasi akademik, pendaftaran, maupun proses belajar mengajar. Komunikasi sebagai media pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dengan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Salah satu peranan TIK dalam dunia pendidikan saat ini adalah dengan menggunakan e-learning. Dengan e-learning memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. E-learning merupakan dasar dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika dapat dilihat berdasarkan jenis kegiatannya, maka TIK dapat dimanfaatkan untuk penelitian, perpustakaan online, sarana belajar interaktif, akses informasi akademis secara online. Biasanya lembaga sekolah atau institut mempunyai alamat situs sendiri. Hal ini memungkinkan informasi akademik seperti pengumuman pendaftaran mahasiswa baru atau PMB, sistem penilaian, dan sistem informasi sekolah dituangkan dalam bentuk digital di internet yang dapat diakses oleh pihak sekolah dan beberapa orang yang membutuhkan. Dari segi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, maka ada dua pihak yang mendapatkannya. 3. TIK dalam bidang pemerintahan. TIK dalam bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi berperan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. TIK diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di segala bidang. TIK juga berperan besar dalam pemilu. Pemerintah pusat telah menetapkan program pembangunan pengembangan TIK yang populer dengan istilah e-government. E-government dibedakan menjadi 3, yaitu G2G, G2C, government to citizen, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, G2B, government to business, hubungan antara pemerintah dengan pengusaha, G2G, government to government, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. 4. TIK dalam bidang kesehatan. TIK dapat digunakan untuk membuat rekam medis,
Rekam medis dapat menggunakan database untuk menghimpun berbagai data klinis pasien, sehingga para tenaga medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Selain itu, TIK dalam hal ini komputer dapat digunakan untuk membantu berbagai proses pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit, misalnya USG atau ultrasonografi, CT scan, computed tomography scan, yang membantu pihak medis dalam proses operasi. 5. TIK dalam bidang perdagangan atau ekonomi. TIK dapat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-com. E-com adalah perdagangan menggunakan jaringan komputer atau internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen maupun penjual. Pihak pada konsumen biasanya mendapatkan banyak informasi penting yang diperlukan untuk memilih suatu produk yang akan dibeli melalui internet. E-com telah memiliki payung hukum yaitu UU ITE atau Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi, para pelaku bisnis tidak usah takut melakukan transaksi ekonomi. E-com memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas, baik barang maupun jasa. 6. TIK dalam bidang perkantoran. Dalam bidang perkantoran, TIK memiliki peran untuk memudahkan urusan administrasi perkantoran dan operasional kantor, misalnya surat menyurat, inventory, sistem penggajian, sistem akuntansi, dan sistem keuangan. 7. TIK dalam bidang perbankan. Saat ini sudah ditetapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan istilah internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan dengan internet banking ini antara lain transaksi uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan layanan nasabah. Selain internet banking, ada pula m-banking atau mobile banking, yaitu transaksi perbankan yang digunakan telepon seluler, sehingga nasabah sering berpergian jauh dapat mengelola keuangan pribadi serta beragam kebutuhan perbankan di mana saja. Di bidang perbankan, para nasabah juga dapat beralih menggunakan ATM atau automatic teller machine ketika akan melakukan transaksi tarik tunai. Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan ATM untuk mengecek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air, serta melakukan pengisian telepon. 8. TIK dalam bidang entertainment. Dalam bidang entertainment atau hiburan saat ini perkembangannya dengan cepat. Peralatan TIK dapat digunakan untuk memadukan musik, mengolah gambar, dan membuat film, sehingga saat ini kita dapat mendapatkan berbagai macam hiburan dengan cepat dan mudah. Hiburan ini dapat dinikmati melalui berbagai media seperti radio, televisi, majalah, dan internet. Terakhir, TIK dalam bidang sosial. TIK dalam bidang sosial. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk program ICT 4PI, Information and Communication Technology for Poverty Reduction, yaitu membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter. Dengan adanya telecenter, maka masyarakat akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. 2. Masyarakat dapat memilih berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. 3. Jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. 4. Masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Itulah pembahasan saya mengenai perkembangan teknologi dan informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.